Dan saya tidak tahu, ini hanya sebuah pengalaman saya ketika saya berziarah di wilayah makam Syekh Abdul Muhyi Pamijahan di Tasikmalaya. Tapi di akhir video sebetulnya saya sudah menjelaskan di situ bahwa orang yang mengaku sebagai Satrio Beningit ini hanya akan membangun sebuah padepokan di antara Sukabumi dan di antara Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor. Jadi beliau hanya akan membangun sebuah padepokan yang nantinya akan menghadap ke Gunung Salak, dan dia hanya akan mengajarkan fokus pada ilmu welas asih atau ilmu kasih sayang ke sesama manusia dan seluruh semesta ini. Kemudian ini tentang harta amanah. Nah, konon beliau ini juga mengklaim bahwa dia itu punya uang yang diwariskan kepada dia di sebuah lemari, yang di situ orang-orang yang ahli spiritual itu sering berusaha mengambil uang tersebut, tapi tidak ada yang bisa, dan yang bisa itu hanya orang tersebut. Orang yang saya sebut di video saya itu namanya Rudiana. Itu hanya dia yang nanti bisa mengambil uang itu, dan itu akan digunakan untuk membangun sebuah padepokan yang nanti dia mengkhususkan ilmunya itu, mengajarkan ilmu kasih sayang atau ilmu kebijaksanaan ke sesama manusia dan ke seluruh alam semesta ini. Karena leluhur kita itu sangat arif dan bijaksana. Jadi mungkin ya leluhur kita menjaga alam semesta ini dengan sangat luar biasa sekali. Contoh, sekarang di Indonesia itu ada hutan-hutan yang tidak terjamah oleh manusia. Bahkan mungkin leluhur kita sengaja melindungi itu. Yang di situ biasanya dikaitkan dengan cerita-cerita yang mistis. Misal, kalau kita masuk satu hutan, ya itu biasanya ada larangan-larangan tertentu. Misalkan tidak boleh memetik menebang pohon sembarangan, tidak boleh berbicara kotor dan lain-lain. Nah, itu sebetulnya kalau menurut saya itu sangat baik sekali karena untuk menjaga kelestarian alam semesta ini. Maka orang-orang dulu memiliki aturan-aturan, ya baik dimanapun di Pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa. Itu biasanya ada hutan-hutan yang dijaga oleh salah seorang juru kunci, dan ketika kita akan memasukinya itu biasanya ada aturan-aturan tertentu yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang nanti masuk ke hutan itu. Mengenai pokok pembicaraan tentang Satrio Beningit yang saya bicarakan ini dan harta amanah yang nanti akan dijalani oleh Satrio Beningit ini sebuah harapan. Memang betul, ini sebuah harapan dari bangsa kita, karena kalau kita punya harta amanah, ya jelas amanah yang diberikan Tuhan kepada kita adalah kita dilahirkan di bumi ini adalah menjadi seorang pemimpin yang tujuannya adalah mengolah kesemestaan ini. Meskipun ya cerita tentang harta amanah, cerita tentang leluhur Nusantara ini banyak memiliki cerita-cerita mistis, tapi sudah ada orang-orang yang mungkin orang-orang yang lebih ilmiah membuktikan dengan metode-metode ilmiahnya. Sekarang ada alat detektor ya, yang misalkan ketika alat itu diarahkan ke ke sisi mana, begitu nanti akan terdeteksi ada energi panas, berarti di situ tinggallah ada makhluk di luar dimensi kita yang kita sebut adalah makhluk astral. Berarti makhluk astral ini memang diteliti atau dilihat dengan alat tertentu bisa terdeteksi. Ya, biasanya kalau kita di bahasa ilmiahnya kita sebut anomali. Jadi anomali ini kalau menurut saya itu artinya bukan pemahaman yang menyimpang, tapi pemahaman yang berbeda. Karena di sini bukan satu dimensi, itu antar dimensi. Meskipun ya para fisikawan, para ahli sains masih di sini memiliki pemahaman yang berbeda tentang alam yang berdampingan dengan alam kita. Contoh, Indonesia itu memiliki cerita-cerita yang cukup aneh. Misalkan contoh di sebelah selatan kita itu ada mungkin kerajaan Ratu Pantai Selatan, karena memang konon ada orang yang melihatnya. Konon ini banyak ya yang melihatnya, dan sudah banyak yang meliputnya, baik di media sosial atau di media televisi itu sudah ada yang meliputnya. Cuma metode mereka dengan metode yang spiritual atau kebatinan. Dan di Palu, ya di kota Palu di Sulawesi itu juga ada negeri yang namanya kota Yuwentira. Di Kalimantan ada kota Saranjana. Kemudian ada di Kalimantan Barat ada Padang 12. Dan cerita-cerita ini memang diakui ada oleh sebagian kalangan karena memang ada orang-orang yang melihatnya. Dan itulah keunikan Nusantara kita yang seharusnya kita gali secara ilmiah. Bukan kita salah-salahkan atau bukan kita melihat itu sebagai mitos yang fiktif atau yang bagaimana. Ya memang itu sebetulnya PR bagi kita untuk mengungkap itu. Karena ahli ilmiah atau ahli sains juga masih berdebat tentang dimensi yang berdampingan dengan dimensi kita. Contoh tentang keberadaan alam paralel. Itu ada yang meyakini bahwa dunia ini memiliki alam paralel, alam yang di luar dimensi kita. Misal mungkin ada orang yang berfoto tapi di belakangnya terlihat ada sosok makhluk lain, atau ada sebuah bangunan besar atau sebuah kerajaan. Nah,
Padahal itu foto tidak disengaja, hanya mungkin mengambilnya ketika diambil ya tidak ada apa-apanya di belakangnya, tapi ternyata setelah dicetak ada gambar lain selain yang orang yang memfoto melihatnya. Nah, akhirnya di sini memang ada penelitian ilmiah yang menyatakan bahwa di alam semesta ini juga ada alam paralel, alam yang di luar dimensi kita. Ya meskipun itu masih menjadi perdebatan dan belum bisa dibuktikan, tapi peradaban Nusantara itu memang sangat luar biasa dan banyak orang-orang yang memiliki tingkat spiritual yang tinggi itu di Nusantara kita ini. Contoh, banyaknya anak-anak indigo misalkan, yang orang banyak yang percaya pada indigo itu bisa memprediksi kejadian masa depan. Kenapa bisa dipercaya? Karena kadang-kadang prediksi mereka itu betul. Nah, meskipun padahal di sini adalah mungkin orang-orang modern, orang-orang indigo itu orang-orang atau anak-anak yang lahir di zaman sekarang ini. Apalagi kalau kita lihat nenek moyang kita terdahulu, jelas mereka juga mungkin memiliki kelebihan yang mungkin di atas manusia yang sekarang. Ya, contoh tentang satu kerajaan dulu itu biasanya ada terdapat tokoh-tokoh luar biasa dan itu didefinisikan tokoh-tokoh sakti yang bisa menghilangkan suatu desa atau satu kerajaannya. Contoh Kerajaan Majapahit saja sampai hari ini belum bisa dikatakan ketemu 100% situs kerajaan Majapahit itu di mana. Karena definisi kerajaan Majapahit yang luar biasa besar itu, mana mungkin dia tidak memiliki istana yang besar. Pasti kerajaan besar memiliki satu peradaban besar, memiliki satu bangunan-bangunan yang megah dan luar biasa. Kemudian kerajaan Pajajaran juga ini menarik. Orang tidak bisa melihat persisnya di mana kerajaan Pajajaran. Jadi kebenaran 100% tentang kerajaan Pajajaran ini juga belum bisa dipastikan di mana sebetulnya kerajaan Pajajaran ini. Dan banyak sekali versi-versi yang menjelaskan melalui pemahaman-pemahaman yang saya saring-saring itu ya memang berbeda-beda, tapi mereka memiliki alasan-alasan yang bisa dikatakan yaitu mungkin sebagian orang percaya dengan alasan itu. Menurut cerita yang saya dengar, cerita ini saya dengar ketika saya mendengarkan pengajian. Ini cerita dari Kiai Haji Mudasir Idris Jatilawan. Jadi konon ketika kerajaan Pajajaran itu akan runtuh atau akan hilang, ini ada kisah dari beliau mengatakan seperti ini. Dia itu punya penasehat. Jadi Prabu Siliwangi itu punya penasehat namanya Ki Buyut Taling Barat. Itu kata Kiai Haji Mudasir Idris. Kemudian penasehat ini mengatakan bahwa kepada Prabu Siliwangi, Anda tidak akan mampu melawan cucu Anda, yaitu Sunan Gunung Jati yang sudah mendirikan keratonnya di wilayah Cirebon. Anda tidak akan menang melawan baik secara argumentasi atau secara kesaktian. Jadi sekarang Anda pergi saja dari sini dan kerajaan ini akan saya tanami sebuah lidi dan tidak akan terlihat oleh siapapun. Akhirnya lidi yang orang Jawa kenal itu disebut kalau nggak salah itu sodo lanang atau apa itu ya. Jadi yang konon itu sangat memiliki tuah yang luar biasa. Dan kemudian Prabu Siliwangi itu pergi dan kerajaan itu ditanami satu batang lidi dan terlihatlah menjadi hutan belantara, kerajaannya hilang. Maka dari itu hari ini kerajaan Pajajaran, tepatnya istananya di mana itu belum bisa kita temukan. Sama seperti kisah kerajaan Majapahit. Dan Pajajaran memiliki beberapa versi. Dan saya juga mendengar dari cerita dari Abu Yasaid atau Kiai Said Akil Siraj bahwa Prabu Siliwangi itu ketika akan memperistri Dewi Sumbanglarang, yaitu murid dari Syekh Kuro, itu disuruh masuk Islam dulu. Kemudian dia masuk Islam, cuma mungkin kata Pak Said itu ya dia tidak begitu serius ya tentang keislamannya karena dia lebih condong kepada agamanya yang sudah dianutnya. Maka dari situ bermunculanlah bahwa Prabu Siliwangi itu sudah beragama Islam. Ada juga yang dia tidak beragama Islam. Nah itu berdasarkan argumen-argumen atau berdasarkan cerita-cerita yang saya dengar. Maka peradaban Nusantara yang memiliki beragam budaya, beragam suku ini sangatlah sulit diterjemahkan kalau kita tidak melihat dari berbagai sumber. Baik itu peradaban Islam, peradaban sebelum Islam, atau peradaban sebelum Masehi. Itu juga masih sulit diungkap kebenarannya. Ya, tapi kita sebagai penerus bangsa ini ya, kita mencoba menjelaskan, mencoba melihat, mencoba mengikuti literatur yang berjalan dan mengambil beberapa referensi para ahli yang mungkin ya belum kita percaya kebenarannya 100%, tapi setidaknya di situ ada kajian dari berbagai versi yang mungkin menjadi pokok pengetahuan kita. Karena ya memang di Nusantara ini
peradabannya sangat menarik sekali. Contoh, Islam masuk ke Indonesia itu sudah berapa di sejarawan yang mendefinisikan Islam itu masuk tahun sekian, tahun sekian, dan tahun sekian. Bahkan Profesor Yakub Sumarjo, yang beliau juga seorang sastrawan dan beliau pengajar juga, beliau pernah berkata bahwa sejarah Islam di Indonesia itu harus dikaji ulang, karena berdasarkan buku atau berdasarkan tulisan dan situs fakta yang ditelitinya itu jauh berbeda. Itu kata Profesor Yakub Sumarjo. Kemudian kita kembali tentang Satrio Piningit, apakah ini benar atau ini hanya sebuah mitos? Ya kita tidak tahu. Tapi yang jelas, orang yang memiliki kriteria seperti Satrio Piningit ini jelas kita harapkan. Ya meskipun sudah ada klaim ya bahwa nanti akan muncul tahun sekian dari orang-orang mungkin yang memiliki alasan-alasan tertentu, ya itu tidak apa-apa, kita tidak membantahnya. Tapi harapan kita semua, mudah-mudahan memang benar-benar pemimpin kita ya di pemilu yang sekarang, terutama pemilu tahun 2024, ya mudah-mudahan pemimpinnya memiliki sifat yang dikriteriakan, yang didefinisikan seperti seorang Satrio Piningit. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.